Pemirsa, kepolisian menyisir sejumlah lokasi yang diduga menjadi tempat tinggal para pelaku terduga teroris. Penyelidikan ini merupakan pengembangan dari jaringan teror di kawasan Sarinah, Jakarta Pusat. Tim Brimob Polda Jawa Barat menggeledah sebuah rumah kontrakan di Kabupaten Bogor, Jawa Barat yang diduga disewa oleh AF, terduga pelaku teror bom di kawasan Tamrin, Jakarta Pusat. AF menyewa rumah di Kampung Ciapus, Kecamatan Taman Sari, Kabupaten Bogor. Sementara, hingga saat ini keberadaan istri, anak, serta adik ipar AF belum diketahui. Menurut keterangan tetangga setempat, seluruh penghuni rumah meninggalkan rumah yang disewa dengan dijemput oleh orang yang masih belum diketahui identitasnya. Saya lihat mah hari Jumat, terakhir jam 5 subuh. Terakhir hari Jumat, ada yang ngejemput. Setelah terjadi itu ada yang ngejemput ke sini. Laki yang ngejemput berangkat sampai sekarang nggak kembali lagi tuh. Sementara jajaran Kepolisian Resort Kota Waringin Timur Sampit bersama Satuan Brimob Datasemen B Pelopor Polda Kalimantan Tengah melakukan penggeledahan di salah satu kamar mes. Kamar mes ini sebelumnya pernah dihuni oleh salah seorang terduga pelaku teror bom Tamrin atas nama DJ. Namun, DJ telah pindah dari Sampit pada tahun 2015. Kami meyakini bahwa memang sebenarnya sudah juga ditarget sejak lama sebenarnya. Dan memang dalam rangka pengawasan. Karena yang bersangkutan menurut data informasi sudah pindah dari sini kira-kira di tahun 2015 yang lalu. Kemungkinan besar setelah dari sini, walaupun mungkin semua bibit-bibit itu sudah ada, mungkin berkembangnya di Jawa, kita didalami dari pihak Mabes, kami hanya membantu untuk melakukan penggeledahan di sini saja. Dari penggeledahan ini, polisi mengamankan sejumlah barang bukti yang pernah digunakan terduga, diantaranya sejumlah peralatan kelistrikan. Satu jenazah dari korban sipil bernama Sugito saat ini berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Rencananya siang ini keluarga korban akan mengambil jenazah. Rekan Aulia Pani akan melaporkan selengkapnya dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Aulia, apakah jenazah sudah diambil oleh keluarga? Ya, Zulfia, sampai dengan siang hari ini kami masih menunggu proses serah terima jenazah atas korban bernama Sugito dari pihak Rumah Sakit Polri Kramat Jati ke pihak keluarga korban. Namun sampai dengan siang hari ini belum terlihat adanya keluarga korban ini yang datang ke rumah sakit ataupun ke posko postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dan seperti kita ketahui, Zulfia, sebelumnya Sugito sendiri merupakan terduga pelaku, namun ini sudah disampaikan kepada media oleh Kadif Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal yang menyampaikan bahwa Sugito ini merupakan satu dari korban lainnya ini yang kemarin meninggal atas kejadian di Jalan MH Tamrin, bahwa Sugito ini merupakan seorang kurir yang merupakan warga Karawang, Jawa Barat. Dan satu orang korban lainnya ini yang bernama Riko juga sudah diambil jenazahnya oleh keluarganya tadi malam. Zulfia, ini artinya di Rumah Sakit Polri Kramat Jati sendiri ini ada 5 jenazah terkait bom di Jalan Tamrin kemarin dari total 8 korban meninggal. Dan sementara itu untuk 4 korban ataupun untuk 4 jenazah pelaku lainnya, maksud kami ini ada atas nama Dian Juni, Muhammad Ali, Ahmad Muhazan, dan Afif, ini masih berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Begitupun dengan salah satu warga Kanada yang bernama Amer Awali Tahar, ini juga masih berada di sini. Menurut keterangan dari Kepala Unit Forensik Rumah Sakit Polri AKBP Jayus Suyanto yang menyampaikan kepada kami bahwa belum ada informasi dari Mabes Polri kapan jenazah ini bisa diambil oleh pihak keluarga. Dan sementara itu untuk kondisi di Rumah Sakit Kramat Jati ini sendiri, di Rumah Sakit Polri ini penjagaan masih tetap diperketat, khususnya di area postmortem Rumah Sakit Polri ini masih dijaga oleh puluhan dari personil kepolisian, dan polis lain juga ini masih terpasang di sekitar area postmortem Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Untuk sementara, Zulfia, informasi yang dapat kami sampaikan, kembali ke Anda.
Terima kasih pemirsa, kembali lagi di Breaking News Metro TV. Kami masih menghadirkan informasi terkini pasca ledakan bom dan juga baku tembak teror di ibu kota yang terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat. Perlu kami informasikan kembali, sempat beredar begitu ada informasi bahwa ledakan serupa juga terjadi di beberapa titik di ibu kota Jakarta. Namun berdasarkan keterangan dari Kadif Humas Mabes Polri, Irjen Pol Anton Carlian, bahwa sudah dikonfirmasi bahwa ledakan atau insiden teror ini hanya terjadi di areal Tamrin, Jakarta Pusat, di mana ledakan ini pertama terdengar di pukul 10.40 waktu Indonesia Barat, lalu menyusul ledakan kedua di pukul 10.50 waktu Indonesia Barat, di pukul 10.56 waktu Indonesia Barat, hingga pukul 11.02 sudah terjadi kurang lebih ada 6 ledakan dan juga baku tembak di sana. Dan untuk mengetahui informasi atau situasi terkini, kami akan ajak Anda untuk menyaksikan gambar yang sudah berhasil tim kami rekan bersama rekan Elvita Hairani. Elvita, sudah bisa mendengar suara saya? Ya, rekan Elvita. Ya, Widya, saya bisa mendengar jelas suara Anda. Mungkin Anda bisa melihat saat ini petugas kepolisian dari Ditreskrim Polda Metro Jaya dan juga sejumlah petugas kepolisian lain masih terus berjaga-jaga di pos polisi yang berada tepat di tengah-tengah Yellow Box Junction. Di sini adalah lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga ledakan bom yang menyebabkan sejumlah korban meninggal dunia. Dan saat ini pihak kepolisian masih terus mengumpulkan bukti-bukti dan juga sejumlah proyektil. Tadinya kami bisa melihat jelas beberapa barang-barang yang akhirnya sudah diambil oleh pihak kepolisian. Dan tadi juga sempat rekan kami menemukan proyektil peluru yang berada di Gedung Jaya, di halaman parkir Gedung Jaya, yang berada sekitar 10 meter dari lokasi tempat terjadinya perkara. Tadi sebelumnya juga lokasi ini sempat didatangi oleh Wakapolri, Komjen Pol Budi Gunawan, dan saat ini kami juga masih bisa melihat kehadiran dari Ditreskrim Kombes Pol Krisna Mukti yang masih terus mengumpulkan sejumlah barang-barang atau juga sampel-sampel yang bertebaran di sekitar lokasi dan juga proyektil-proyektil yang masih bisa dilihat di sekitar lokasi. Beberapa saat lalu juga kami sudah melihat bagaimana beberapa orang anggota kepolisian memasuki gedung Jakarta Theater dengan memakai pakaian anti bom, dan mungkin Anda bisa juga melihat kaca-kaca di sejumlah lantai yang ada di gedung ini pecah. Ini diduga diakibatkan oleh kerasnya ledakan bom yang terjadi pada siang hari tadi. Helikopter dari pihak kepolisian masih terus berjaga berkeliling untuk mengawasi lokasi sekitar, di mana dikhawatirkan masih adanya bahaya-bahaya yang bisa mungkin mengancam nyawa para warga yang masih berada di sini dan masih terus berkerumun di sekitar lokasi tempat terjadinya penembakan dan juga pengeboman. Satu hal mungkin yang harus diingat oleh warga yang masih berada di sekitar lokasi Sarina adalah untuk tidak mendekati lokasi. Dari tempat kami berada sekarang, dari titik pos polisi tempat kejadian, hanya sekitar 15 meter ke belakang ke arah jalan Kebon Kacang. Hanya sekitar 15 meter di situ sudah banyak warga yang berada di belakang garis polisi. Tadi sempat warga berusaha untuk menerjang masuk untuk melihat lokasi kejadian, padahal di lokasi yang ada saat ini masih banyak proyektil, barang-barang lain, sampel yang harus diambil segera oleh pihak kepolisian.
Hingga kini kami belum mendapatkan informasi terakhir apakah tadi sempat ada informasi yang beredar di kalangan. Kejaksaan Agung telah menjadwalkan pemeriksaan mantan Ketua DPR Setia Novanto terkait pemuafakatan jahat dalam kasus Papa Minta Saham PT Freeport Indonesia. Pemeriksaan akan dilakukan besok 13 Januari oleh penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung. Surat pemanggilan sudah diberikan pihak kejaksaan 3 hari sebelumnya. Jika Setia tidak memenuhi panggilan, kejaksaan akan terus melakukan pemanggilan ulang sampai Setia Novanto datang untuk diperiksa. Sebagai warga negara yang baik, Setia diharapkan dapat memenuhi pemanggilan tersebut. Kejaksaan juga akan memeriksa Setia terkait rekaman yang menyebutkan adanya permintaan saham dari PT Freeport. Kita tunggu besok seperti apa, ya. Kita sudah panggil secara patut dan layak, ya. Paling tidak 3 hari sebelum hari H permintaan keterangan. Kita lihat seperti apa. Saya kan baru Selasa kan, besok Rebo. Kita tunggu. Anda boleh melihat nanti datang apa tidak. Harapan kita datang, memenuhi panggilan sebagai warga yang baik, memberikan contoh pada yang lain. Tapi kalau misalnya nggak datang, ya tentunya kita akan panggil lagi secara patut dan layak lagi. Ya, oke. Cukup kita bisa pahami kalau pencara bersikap seperti itu, tapi sebenarnya ya kita sayangkan. Mestinya harus memfasilitasi, mendorong bahwa kliennya memenuhi panggilan itu. Karena kita sudah manggil secara patut dan layak. Tidak ada alasan untuk tidak hadir.